Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah di minggu ketiga di bulan Juli ini. Selamat menikmati kebaikan Tuhan, selamat menikmati kasih karunia Tuhan, selamat menikmati kemurahan-kemurahannya dari hari-hari, minggu, bulan, bahkan tahun-tahun yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Pagi hari ini Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara-saudaraku sekalian, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kehidupan kerohanian kita tetap terisi dengan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Mari kita buka di dalam Mazmur 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kitab Mazmur 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Di sini ada judulnya adalah doa pada malam hari. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu boleh membuka Alkitab masing-masing di rumah dan kita sama-sama membacanya. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan. Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Sangat menarik pembacaan firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 4, kalau kita baca tadi pertama, dibuka dengan seruan doa. Pemazmur menulis ada seruan doa di sini. Di ayat yang kedua dikatakan, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Yang menarik dari Mazmur 4 ini, setelah saya membacanya berulang-ulang kali, di ayat pertama diawali dengan seruan doa. Dan mari kita perhatikan di bagian terakhir dari Mazmur 4 ayat yang ke-9 dikatakan demikian, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Mazmur 4 ini kenapa begitu menarik? Kenapa begitu menjadi satu bacaan yang perlu kita gali? Ketika si pemazmur menulis di awalnya bahwa dia berdoa di ayat yang kedua dan diakhiri bahwa dengan tentram dia bisa tidur nyenyak. Biasanya kalau orang memiliki pergumulan hidup, biasanya orang kalau memiliki permohonan-permohonan, doa yang sedang dalam pergumulan-pergumulan, umumnya mereka merasa gelisah. Apakah kira-kira doa yang saya naikkan ini dijawab Tuhan enggak? Apakah doa yang saya sampaikan kepada Tuhan ini kira-kira dijawabnya cepat atau lama? Nah, pagi hari ini kita akan mau beri judul perenungan firman Tuhan, apa yang terjadi dengan doa-doamu? Judulnya itu, apa yang terjadi dengan doa-doa kita? Apa yang terjadi dengan doa-doa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika kita sudah menaikkan doa kita, ketika kita sudah berseru kepada Tuhan, ketika kita sudah menaikkan permohonan kita kepada Tuhan, apa yang terjadi dengan doa-doa kita? Kita menunggu, kok nggak ada tanda-tanda jawaban doa. Kok sepertinya tidak ada awan kecil. Kok sepertinya tidak ada titik terang dari doa kita. Kok sepertinya diam.
Tapi kita belajar dari pemazmur bahwa ketika si pemazmur ini menulis, pada ayat yang kedua, dia menaikkan permohonan doanya dan ditutup di bagian terakhir bahwa dia bisa tidur dengan nyenyak. Betapa yakinnya dia, betapa percayanya dia. Apa yang sudah dia utarakan kepada Tuhan, apa yang sudah dia pohonkan kepada Tuhan, apa yang sudah dia naikkan, syafaatkan kepada Tuhan. Dia sangat percaya, dia bisa tidur nyenyak, dan dia percaya bahwa Tuhan mendengar doanya. Pagi hari ini yang saya mau bagikan adalah, mari kita belajar mempercayai apa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Ada banyak orang ketika mereka sudah berdoa, mereka sudah berseru karena tidak ada tanda-tanda jawaban doa, mereka mulai putus asa. Mereka mulai bimbang. Mereka mulai ragu dengan doa-doa mereka. Mereka mulai kurang percaya bahwa apa yang sudah mereka naikkan itu didengar oleh Tuhan. Dan kita mau belajar pagi hari ini, arti dari doa kita harus tahu. Arti dari doa menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah permohonan, harapan, permintaan, atau pujian. Permohonan doa tidak selalu kita memohon sesuatu yang kita butuhkan atau sesuatu yang kita perlukan. Tapi permohonan juga ataupun harapan ataupun permintaan yang kita naikkan melalui doa kita bisa juga berupa persetujuan. Kita minta, apakah Tuhan menyetujui apa yang sedang saya gumuli? Apakah Tuhan setuju dengan kerinduan-kerinduan saya? Ada juga seperti itu. Nah, yang menjadi sesuatu yang menarik dalam Mazmur 4 ini, waktu pemazmur menuliskan di ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Nah, kata apakah doaku didengar nggak sama Tuhan yang telah membenarkan hidupku? Saya mau bertanya sama Bapak Ibu, apakah orang yang tidak benar boleh berdoa nggak? Apakah orang yang tidak benar boleh berdoa atau tidak? Saya boleh kasih jawaban secara pribadi bahwa orang yang tidak benar boleh dong berdoa. Tapi catatannya seperti gini, sebab ketika seseorang yang tidak benar itu menghampiri Tuhan dan menaikkan permohonannya kepada Tuhan, dan dia mengakui ketidakbenaran hidupnya, maka Tuhan akan membenarkan hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi orang yang tidak benar, dia boleh menaikkan doa dengan cara dia mengakui ketidakbenaran hidupnya, maka Tuhan yang benar akan membenarkan hidupnya sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kita ingat kisah tentang orang fasik, orang dengan pemungut cukai. Pada waktu mereka berdua masuk ke dalam bait Allah, sama-sama punya tujuan untuk berdoa. Tapi apa yang dilakukan oleh pemungut cukai ini? Di Lukas 18 ayat 13 sampai 14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kemudian di ayat 14, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Jadi pada saat kita menaikkan doa, permohonan, harapan kepada Tuhan, seringkali iblis mendakwa kita. Apa pantas kita menerima jawaban doa? Apa sudah benar hidupmu? Kita mulai berpikir, ada sisi firman Tuhan mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Aduh Tuhan, mungkin kita berkata, Tuhan, apakah hidupku ini sudah benar sehingga aku bisa menerima jawaban-jawaban doaku? Apakah hidupku ini sudah layak atau pantas menerima jawaban-jawaban doaku? Bapak Ibu yang saya kasihi, jangan terintimidasi, jangan merasa takut, jangan merasa kecil hati ketika kita merasa bahwa kita belum pantas menerima jawaban doa. Tapi marilah kita datang kepada Tuhan yang membenarkan kehidupan kita dengan mengakui setiap kelemahan kita,
kesalahan kita, pelanggaran kita, mungkin keraguan-raguan kita, mungkin ketidakpercayaan kita, mari kita akui di hadapan Tuhan. Maka kita akan mengalami seperti yang pemazmur alami, bahwa Tuhan yang membenarkan kita. Sehingga ketika Tuhan membenarkan kita, dengan kita mengakui ketidakbenaran hidup kita di hadapan Tuhan, maka kita akan menerima jawaban-jawaban doa yang kita naikkan. Mungkin sudah terlalu banyak ratusan doa yang kita naikkan kepada Tuhan, tapi kita lupa sebenarnya kita udah berdoa berapa lama atau berapa kali kita ulang-ulang doa yang sama. Tapi kita mau belajar pagi hari ini firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita apa yang terjadi dengan doa-doamu. Ketika kita sudah naikkan doa kita, ketika kita sudah panjatkan permohonan kita kepada Tuhan, apa yang terjadi dengan doa-doa kita? Mari kita bahas pagi hari ini. Untuk poin yang pertama, Bapak Ibu bisa catat baik-baik. Poin yang pertama, apa yang terjadi dengan doa-doamu? Yang pertama, ingat baik-baik, setiap doa yang kita naikkan, setiap permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan, itu tidak akan menguap begitu saja seperti uap. Doa yang sudah kita panjatkan, doa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan, itu tidak akan menguap begitu saja. Mari kita buka dalam Matius 21, ayat 21 sampai 22. Di sini kisah tentang pada waktu Yesus mengutuk pohon ara. Matius 21 ayat 21 sampai 22. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Jadi poin yang pertama, setiap doa, Bapak Ibu ingat baik-baik, setiap doa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan, itu tidak hilang begitu saja. Doa-doamu sampai kepada telinga Tuhan, karena Dia Allah yang mengasihi. Doa-doamu akan tersimpan di dalam baitnya Tuhan, di dalam hatinya Tuhan, dan tinggal menunggu waktunya. Doa-doa itu akan terrealisasi. Doa-doamu tidak akan hilang. Doa-doamu tidak menguap begitu saja. Karena apa? Ketika kita percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita, ketika kita percaya bahwa setiap ucapan doa kita itu akan kembali di dalam hidup kita menjadi nyata, yang penting kuncinya dengan kepercayaan yang penuh. Jadi catat baik, doa-doa kita tidak akan hilang. Dia hanya menunggu waktunya. Seberapa kuat percayamu kepada Tuhan, seberapa besar percayamu kepada Tuhan, maka sebesar itu pula lah kamu akan menerima jawaban doa. Itu yang pertama, bahwa doa-doa kita tidak akan pernah hilang. Doa-doa kita sedang menunggu waktunya untuk dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, apa yang terjadi dengan doa-doa kita? Mari kita buka dalam Markus 11 ayat 23 sampai 24. Masih dengan kisah yang sama, namun di dalam Injil Markusnya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Nah, poin yang kedua, yang terjadi dengan doa-doa kita adalah doa-doamu, doa-doa Bapak Ibu Saudara sekalian, doa-doa saya
itu akan terbukti sesuai dengan kekuatan iman yang kita miliki. Makanya ditekankan bahwa karena aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi pada saat kita menaikkan doa kita, imani bahwa saya sudah menerimanya. Percaya bahwa doamu didengar oleh Tuhan dan kamu telah menerima doa-doa itu. Nah, kekuatan iman seperti itu yang sedang Tuhan tunggu di dalam hidupmu, di dalam doa-doamu. Jadi ketika kita menaikkan permohonan, menaikkan permintaan kepada Tuhan, percayalah bahwa kita sudah menerimanya. Sekalipun kita tidak bisa melihat secara mata jasmani, tapi iman kita berbicara bahwa saya telah menerimanya. Silakan Bapak Ibu berdoa apa saja. Tuhan bilang apa saja yang mau kamu doakan, apa saja yang kamu mau minta. Tapi percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Dan dikatakan bahwa maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kekuatan iman itu yang menuntun doa-doa kita sampai kepada Tuhan dan terrealisasi dalam kehidupan kita. Hanya dibutuhkan kekuatan iman. Makanya firman Tuhan berkata bahwa berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah senantiasa. Supaya apa? Kita melatih iman percaya kita, melatih kekuatan percaya kita kepada Tuhan. Jadi berdoa itu bukan satu kali aja terus kita lupa. Tapi berdoalah. Dengan sungguh-sungguh berdoalah. Minta kepada Tuhan berkali-kali. Terus naikkan, jangan putus asa. Jangan lelah untuk mendoakan apa yang menjadi harapan kita. Terus naikkan syafaat kita sampai Tuhan menjawabnya. Karena itu merupakan bagian di mana kita melatih percaya kita. Kalau kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, kalau kita sering berbicara kepada Tuhan melalui doa-doa kita, maka kita akan terbiasa untuk mendengar suara Tuhan. Dan kita akan semakin sukacita untuk menantikan jawaban doa yang sedang kita naikkan. Jadi hanya kekuatan iman yang akan menarik kembali, yang akan menjadi realisasi di dalam jawaban-jawaban doa yang Bapak Ibu telah naikkan. Itu yang kedua. Mari bangun terus kekuatan iman kita. Yang ketiga, di dalam Markus 9 ayat 29. Nah, ini kisah tentang seorang anak yang sejak lahir dia dirasuk oleh roh bisu. Mari kita buka dalam Markus 9 ayat 29. Satu kalimat saja. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah, poin yang ketiga yang mau saya bagikan bahwa kisah tentang seorang anak yang sejak lahir mengalami bisu, dia dirasuk oleh roh bisu. Mungkin pada waktu itu sebagai orang tua ketika dia melihat bahwa anak ini tidak bisa bicara dan mungkin pada waktu itu orang-orang percaya bahwa ada roh lain yang merasuk anak ini sehingga anak ini tidak bisa berbicara. Saya berpikir kalau saya ada di sisi sebagai orang tua, mungkin kita sudah berusaha untuk berobat ke sana kemari, cari tabib, cari obat-obatan yang mungkin bisa menyembuhkan anak ini, atau mungkin pada waktu mereka sebagai orang yang belum percaya kepada Tuhan, kalau kita baca ayat ini sampai orang tuanya itu begitu dia memohon kepada Tuhan, Tuhan sembuhin dong anakku, sampai dia konfirmasi, Tuhan aku percaya yang penting sembuhin anakku. Itu kalimat kalau kita baca keseluruhan Markus 29 ini begitu menarik. Markus 9 ayat dari pertama atau sampai ayat yang di kisah ini, kita melihat bahwa orang tua ini begitu berharap bahwa anaknya itu bisa berbicara lagi. Jadi poin yang kedua, kenapa saya bagikan di Markus 9 ayat 29 bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi poin yang ketiga, seringkali kita jumpai bahwa hal-hal sulit hanya bisa diselesaikan dengan doa. Begitu simpelnya doa itu. Jadi perkara-perkara sesulit apapun, perkara-perkara sesukar apapun, ada jenis-jenis tertentu yang hanya bisa diselesaikan dengan doa. Itu kekuatan doa yang luar biasa. Kalau
Kalau mungkin Bapak Ibu berpikir doa itu kan hanya kita datang kepada Tuhan, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berseru kepada Tuhan, maka kekuatan dan dinamika doa itu yang sederhana, yang hanya berucap kepada Tuhan, itu mampu mengalahkan, mematahkan setiap strategi roh jahat. Seperti yang dialami oleh anak yang mengalami bisu, kerasukan roh bisu sejak dari lahir. Jadi ada banyak hal-hal sukar, ada banyak hal-hal yang tidak mungkin, ada banyak hal-hal yang mustahil. Itu bisa diselesaikan dengan doa. Jadi betapa pentingnya doa itu. Betapa pentingnya doa itu, betapa berkuasanya doa itu. Jadi mulai hari ini, mari kita ambil waktu, mari kita ambil komitmen untuk kita berdoa sungguh-sungguh. Poin yang keempat. Poin yang keempat, mari kita buka dalam Yohanes 14 ayat 13-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Poin yang keempat, apa yang terjadi dengan doa-doa kita? Apa yang terjadi dengan doa-doa Bapak Ibu? Tadi yang pertama, kita ingat bahwa doa kita tidak menguap seperti uap begitu saja. Yang kedua, doa kita akan terjadi, akan terjawab sesuai dengan kekuatan iman yang kita bangun dari persekutuan kita dengan Tuhan, dari ketekunan kita dalam berdoa. Dan yang ketiga tadi, bahwa seringkali ada banyak hal yang tidak mungkin, mustahil. Itu hanya bisa diselesaikan dengan doa. Jadi jangan cari jalan lain. Ketika perkara-perkara sulit menimpa hidupmu, mari datang kepada Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang terakhir, yang keempat, adalah doa-doa yang dijawab, doa-doa yang terrealisasi, pastinya memiliki tujuan. Tuhan dimuliakan di dalamnya. Ini tujuannya. Ketika kita menerima jawaban doa, ketika Tuhan menjawab doa kita, ketika segala permohonan kita disetujui oleh Tuhan, ingat baik-baik, di dalamnya Tuhan harus dipermuliakan. Tuhan harus ditinggikan. Bukan karena berapa seringnya engkau rajin berdoa. Bukan berapa lamanya engkau berdoa. Tapi ingat baik-baik, setiap doa yang dijawab oleh Tuhan, itu bukan karena hasil usaha kita, tapi karena Tuhan ingin dipermuliakan di dalamnya. Nama Tuhan dibesarkan di dalamnya. Nama Tuhan ditinggikan di dalam setiap jawaban doa kita. Jadi 4 hal yang kita renungkan pagi hari ini, supaya kita paham ketika ada banyak doa yang kita naikkan kepada Tuhan, ada banyak permohonan yang kita serukan kepada Tuhan, mari kita miliki pengertian apa yang terjadi dengan doa-doa kita. Yang pertama, bahwa doa-doamu tidak akan menguap begitu saja. Doa-doamu sedang menunggu waktunya Tuhan. Yang kedua, doa-doamu itu akan terwujud sesuai dengan kekuatan iman percayamu. Doa-doamu akan terrealisasi sesuai dengan ketebalan imanmu ketika engkau berdoa. Ketika engkau mempercayai bahwa doa-doamu sudah dijawab oleh Tuhan. Dan doa-doamu, sesulit apapun permohonanmu, sesukar apapun permintaanmu, semustahil apapun pergumulanmu, itu akan bisa diselesaikan dengan doa yang begitu memiliki kuasa yang luar biasa. Dan yang terakhir, ingat baik, ketika Tuhan menjawab doa kita, mari kita ingat, ada Tuhan dipermuliakan di dalam setiap jawaban doa kita. Demikian perenungan kita pagi hari ini. Saya ingin membawa Bapak Ibu untuk tetap bertekun di dalam doa, untuk tetap mempercayai bahwa doa memiliki kuasa yang luar biasa. Jangan putus asa, jangan berkecil hati, tetaplah membangun hubungan dengan Tuhan, tetaplah berdoa sampai Tuhan menjawab doa-doamu. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas perenungan kita pagi hari ini. Seperti Daud, dia bisa tidur seperti pemazmur. Ketika dia telah menaikkan doanya di ayat yang kedua, ditutup dengan bagian terakhir, dia bisa tidur nyenyak karena dia percaya dia telah menerima apa yang dia doakan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan.
Ada banyak permohonan doa mungkin yang telah naik kepadamu. Tapi pagi hari ini perenungan firman Tuhan dari Mazmur 4 ini boleh membimbing kami, boleh mengajar kami bahwa kami harus memiliki kepercayaan yang penuh, bahwa doa-doa kami tidak akan hilang begitu saja, bahwa doa-doa kami akan terrealisasi, terjadi sesuai dengan kekuatan percaya iman kami, bahwa apa yang kami doakan sudah kami terima. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap doa yang kami naikkan Tuhan, pasti di dalamnya ada Tuhan yang akan dimuliakan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat perenungan yang singkat Tuhan. Engkau berkati Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang kami cintai. Biar kami terus membangun hubungan kami dengan Tuhan. Biar kami terus membangun semangat doa yang tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Karena kami percaya itulah kekuatan kami. Karena kami percaya kekuatan doa itu mampu mengalahkan setiap kecemasan kami, kebimbangan kami, ketakutan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini syukur kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin.